Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Sekarang, mari kita dengarkan percakapan mereka berikut ini. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan tersebut tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Soal nomor 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman yaitu bersih dan nyaman. Soal nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Berdasarkan percakapan tersebut, kita tahu bahwa Dayu dan teman-teman sangat peduli dengan kebersihan lingkungan. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rutin membersihkannya. Soal yang terakhir. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Akibatnya yaitu tempat bermain menjadi kotor dan tidak nyaman, serta akan menjadi sarang penyakit. Dalam percakapan tersebut, terdapat beberapa kata yaitu indah, nyaman, dan rindang. Sekarang, kita cari maknanya bersama-sama. Indah artinya bagus dipandang mata. Nyaman artinya segar dan sejuk. Sedangkan rindang mempunyai makna banyak cabang, ranting, dan daun. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana, kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi yang kita peroleh dari teks tersebut yaitu tempat bermain yang bersih membuat pengunjung sehat. Jadi anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan tempat bermain agar kalian bisa bermain dengan nyaman dan aman. Amati gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih anak-anak? Ciri-ciri tempat bermain yang bersih diantaranya tidak ada sampah berserakan, tidak ada genangan air, alat permainan tertata rapi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri karya 2 dimensi? Ciri-cirinya yaitu hanya mempunyai panjang dan lebar, hanya bisa dilihat dari sisi depan. Contoh karya 2 dimensi yaitu gambar dan lukisan. Untuk membuat sebuah gambar atau lukisan, kita membutuhkan alat dan bahan.
Perhatikan alat dan bahan berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar diantaranya pensil, penggaris, peraut, krayon, cat air, dan buku gambar. Langkah-langkah dalam membuat gambar. Yang pertama, menentukan tema gambar. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, mewarnai sketsa gambar agar menarik. Perhatikan gambar Dayu berikut ini. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Jika sebelumnya kalian sudah mengenal bangun datar, maka kali ini kita akan belajar mengenal bangun ruang. Berikut ini adalah beberapa macam bangun ruang: limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Perhatikan bangun ruang berikut ini. Sebuah bangun ruang mempunyai 3 unsur utama, yaitu titik sudut, sisi, dan ruas garis atau rusuk. Perhatikan ya anak-anak, ruas garis pada bangun datar disebut sisi, sedangkan ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Sekarang mari kita cari ruas garis pada bangun kubus berikut ini. Ruas garis pada bangun kubus berikut ini yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, DH. Jadi anak-anak, jumlah ruas garis pada sebuah bangun kubus ada 12. Selanjutnya, mari kita berlatih menentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut ini. Ini adalah bangun ruang prisma segi 4. Sekarang, mari kita tentukan ruas-ruas garisnya. Ruas garis pada prisma segi 4 meliputi AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE. Ruas garis berikutnya yaitu DH, AE, BF, dan CG. Jadi, jumlah ruas garis atau rusuk pada bangun prisma segi 4 ada 12. Bangun ruang berikutnya yaitu prisma segitiga. Mari anak-anak kita cari ruas garisnya. AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Jadi, jumlah rusuk atau ruas garis pada bangun prisma segitiga sebanyak 9. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis kalian ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.